GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, barulah satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni, kita tetap beribadah secara online ya adik-adik. Kita mengikuti peraturan pemerintah, kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, kakak hari ini ditemenin sama Kak Joshua dan juga Kak Yoel untuk beribadah bersama, dan pelayan firman di minggu hari ini akan dibawakan oleh Kak Livia. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah kita. Untuk masuk dalam ibadah kita, kita mau nyanyikan Kami Puji dengan Riang dari Kidung Jemaat 3. Yang teguh serta tetap, kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, pun mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Oke adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh curahkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan kami pun boleh mengerti ya Tuhan firman yang Tuhan ajarkan, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau baca Mazmur pujian kita. Adik-adik boleh buka dari Mazmur 150. Udah, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik, udah seminggu nih kita menjalani keseharian kita. Sekarang kita bagi berkat. Mulai dari kakak ya, habis itu nanti giliran Kak Joshua sama Kak Yoel, oke? Berkat bagi kakak yang udah kakak terima 1 minggu ini adalah sesimpel kakak masih bisa diberikan kesehatan, kakak boleh merekam video ini dan boleh disampaikan ke adik-adik, itu menurut kakak itu udah jadi berkat tersendiri. Dan puji Tuhan, kemarin kakak sempat sakit dan puji Tuhan sekarang sudah Tuhan berikan kesembuhan, itu semua berkat dari Tuhan. Nah kalau Kak Joshua nih, kalau Kak Joshua gimana? Coba Kak. Kalau aku sih ya puji Tuhan banget masih bisa diberi kesehatan. Terus bisa melayani adik-adik lagi di sini. Puji Tuhan banget ya. Terus puji Tuhan mama ada bisnis kecil-kecilan ya. Puji Tuhan laku sih bisnisnya. Kalau Kak Joel gimana nih? Oke, kalau kakak seminggu ini masih diberi kesehatan, juga masih bisa melayani di sini untuk ibadah PT, melayani juga kadang-kadang ditugaskan untuk melayani di ibadah untuk syuting ibadah hari Minggu, juga IRT, sama puji Tuhan dikasih libur 3 minggu, jadi bisa istirahat lebih, malah kelebihan, jadi tidur nggak bener, tapi masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joshua dan juga Kak Yoel. Adik-adik jangan lupa untuk bagikan berkat adik-adik juga bisa melalui line grup kita atau di DM Instagram PT Bethel Bandung. Oke, kakak tunggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pemberitaan firman. Kita boleh siapkan hati kita dan sebelum itu kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh beribadah online bersama. Tuhan, sebentar kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus dan memberikan kami hikmat yang hanya daripada Tuhan saja, supaya hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan bukakan sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga dapat menjadi kekuatan dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap luar biasa ya. Adik-adik,
tema kita di hari ini adalah pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, ayo kita semua siapin Alkitab kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Oke? Kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-14. Kakak ulangin ya. Efesus pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-14. Oke, kakak kasih waktu 3 detik buat adik-adik siapin Alkitabnya biar kita bisa baca bareng-bareng. Udah kan? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oke, adik-adik, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kalau tadi ya adik-adik baca firman Tuhannya beneran pakai Alkitab nih, nggak pakai handphone, di atasnya tuh ada tulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Adik-adik tahu nggak? Pas nulis surat ini, Paulus tuh lagi di mana? Coba jawab. Di mana? Betul banget. Paulus waktu nulis surat kepada jemaat di Efesus ini, dia tuh lagi di dalam penjara. Nah, kenapa dia di dalam penjara nih, Paulus? Ada yang tahu jawabannya? Karena Paulus memegang teguh imannya kepada Kristus. Makanya dia di penjara. Dia bukan dipenjara karena kejahatan, tapi sekali lagi kakak tegaskan karena Paulus memegang imannya teguh kepada Kristus. Kalian masih ingat kan cerita yang Paulus bertobat yang namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Nah, sejak Paulus bertobat tuh bukan hidupnya jadi enak-enak aja, santai-santai aja, enggak. Justru hidupnya tuh makin banyak tantangan, makin banyak yang harus dia hadapi. Karena dia sebagai orang yang percaya dan memberitakan Injil tuh gak mudah gitu buat dijalanin. Nah, terus ketika Paulus di penjara, dia tetap Oke adik-adik. Nah, buat adik-adik yang tadi baca firman Tuhannya di Alkitab, pasti di atasnya tuh ada tulisan kayak gini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, pertanyaannya adalah, waktu lagi tulis surat buat jemaat di Efesus, Paulus lagi di mana? Coba pikirin. Nah, betul. Waktu lagi nulis surat buat jemaat di Efesus nih, si Paulus itu lagi ada di dalam penjara. Tapi Paulus bukan di penjara karena melakukan kejahatan adik-adik.
Dia dipenjara karena memegang teguh iman percaya kepada Tuhan dan dia memberitakan Injil, yaitu memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan waktu cerita, masih ingat nggak cerita yang pertobatan Paulus yang namanya juga berubah dari Saulus menjadi Paulus. Nah, sejak saat dia bertobat tuh ya, bukan bikin dia jadi hidupnya enak gitu, terus kayak santai-santai, enggak, tapi justru hidupnya tuh malah menjadi makin banyak masalah yang harus dia hadapin. Tapi itu nggak bikin dia jadi nyesel nih gue bertobat, nggak kayak gitu adik-adik. Dia justru malah tetap harus tetap konsisten dalam melakukan pertobatannya dan tetap konsisten ngelakuin firman Tuhan dan tetap nyebarin kebenaran firman Tuhan. Keren banget kan dia, pantang menyerah. Nah, terus adik-adik, pas dia di dalam penjara juga, itu tuh gak bikin dia jadi down gitu. Dia malah tetap setia mau melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat pemberitaan Injil. Bukti nyatanya salah satunya apa? Ya dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Nah, kita cerita sedikit ya tentang Efesus ya. Efesus ini adalah sebuah kota besar pada masa itu. Karena dia adalah salah satu ibu kota provinsi di Romawi yang disebut Asia. Nah, dia tuh kayak kota metropolitan gitulah, pusat kebudayaan Yunani, sekaligus penyembahan Dewi Artemis. Dewi Artemis tuh bisa dibilang Dewi kesuburan juga. Kalian bisa googling sendiri ya di rumah ya. Nah, di situ tuh banyak penduduk kota yang memuja-muja Dewi Artemis ini, termasuk si Kaisar Roma. Nah, balik lagi ke Paulus. Waktu itu Paulus tuh menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus di rumah ibadah Yahudi di kota Efesus. Nah, berarti jemaat mula-mula di Efesus itu tuh berarti orang Yahudi adik-adik. Nah, setelah 2 tahun di sana, berjalannya waktu, ternyata Injil berhasil diterima sama orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tapi, ternyata di samping itu ada masalah adik-adik. Nah, kayak apa ya, kayak relasi atau hubungan antara kedua kelompok ini, orang Yahudi dan non-Yahudi itu kok nggak berjalan dengan baik. Maka muncullah surat Efesus ini yang ditujukan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Kenapa coba? Soalnya orang-orang Yahudi pada masa itu tuh orang-orangnya termasuk orang-orang yang gimana ya, yang angkuh gitu loh, yang sombong. Mereka tuh menganggap orang-orang yang non-Yahudi itu nggak pantas masuk kerajaan Allah. Nah, terus akhirnya kan berkembang tuh kan omongan-omongan kayak gitu. Terus semua persepsi itu muncul gitu dari pemikiran dan pengetahuan masing-masing orang, ya bisa dibilang kayak apa sih, sok tahu banget gitu. Terus jadinya menimbulkan perpecahan sana sini. Padahal kan kalau Tuhan kan ngelihat hati kita gitu. Nah, jadi mereka tuh udah bikin aturan sendiri-sendiri lah. Oke. Jadi kita bisa tarik kesimpulan adik-adik dari cerita ini kalau si penulis surat, baik itu Paulus maupun pembaca surat ini, yaitu orang non-Yahudi, sebenarnya sama-sama berada dalam kesulitan. Nah, maka dari itu nih, Paulus bikin surat ini. Tujuannya buat apa sih? Untuk menasehatkan dan menghimbau supaya kelompok Yahudi dan non-Yahudi ini tuh bersatu. Mereka tuh harus meletakkan hati mereka dan pikiran mereka pada apa yang Allah buat atas mereka, bukan apa yang dunia buat bagi mereka. Kayak gitu. Adik-adik, Paulus tuh mau ngajarin kita kalau kita ini tuh dipilih, ditebus, diselamatkan, dan dipulihkan hanya oleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Coba pikirin dulu, kasih karunia itu apa? Oke, kakak jawab. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Adik-adik ngerti kan kata cuma-cuma? Cuma-cuma tuh berarti, ini aku kasih aja. Gak ada motivasi apa-apa. Aku pengen ngasih buat kamu. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Gak ada alasan karena kamu udah baik buat aku. Gak ada. Dia emang cuma mau kasih aja nih, cuma-cuma ini buat kamu. Sekalipun kamu gak pantas buat nerima itu. Kalau kita baca lagi ayat 3-6 di Efesus pasal 1 tadi, ada beberapa poin firman Tuhan yang bilang kayak gini. Pertama, Tuhan mengaruniakan segala berkat
rohani kepada kita di dalam sorga. Yang kedua, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ketiga, dalam kasih kita telah ditentukan sebagai anak-anaknya menurut kerelaan hatinya. Jadi jelas ya Kak adik-adik, kita ada sampai hari ini dan diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma, yang mungkin kita pun gak pantas buat nerima itu. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Karena apa? Karena dia sayang banget sama kita. Ingat, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Jadi jangan aneh-aneh deh. Mungkin orang lain tuh sering ngeliat kita tuh dari sisi negatifnya, gak guna lah, apa sih, gak penting, dan lain-lain. Cuma buat ngejatuhin diri kita aja gitu, buat ngejatuhin mental kita. Tapi perlu adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus selalu mampu melihat sisi terbaik seseorang dalam situasi terburuk sekalipun. Pegang itu. Yang belum bisa kita capai hari ini tuh, ya gak apa-apa gitu. Bukan gak bisa, tapi belum bisa. Karena mungkin proses kita tuh beda, masing-masing orang. Mau prosesnya dan waktunya tuh beda-beda. Selama adik-adik berusaha dan berdoa, percaya adik-adik bisa capai itu. Yang penting itu tetap fokus ngelakuin yang terbaik, yang sesuai perkenanan Tuhan. Jangan sibuk bandingin diri sama orang lain, kayak gitu. Jadi yang harus adik-adik ubah adalah ini. Ubah pikiran adik-adik. Kok adik-adik melihat diri adik-adik itu dengan cara pandangnya Tuhan, bukan dengan cara pandang manusia. Oke? Tuhan itu melihat diri kita itu berharga. Jadi sekalipun ada yang bilang berkata jelek sama adik-adik, ingat, Tuhan melihat diri kita berharga. Tuhan udah menebus kita loh dengan darahnya yang mahal. Jadi gak ada alasan buat kita jadi minder, buat kita jadi gak percaya diri, buat kita jadi gak merasa diterima, merasa kesepian. Gak boleh kayak gitu, oke? Ingat, Tuhan memandang diri kita berharga, maka dari itu kita harus melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, adik-adik harus percaya ketika adik-adik meyakini dan melihat diri adik-adik dalam cara pandang Tuhan, adik-adik pasti bakal jadi orang-orang yang lebih percaya diri ngejalanin hidup dan menghadapi tantangan yang ada. Dan adik-adik itu gak akan jadi orang yang lemah, mudah dipatahkan imannya, terus mudah dijatuhkan mentalnya. Gak akan. Kalau adik-adik udah percaya diri, pasti adik-adik bisa. Adik-adik harus seperti Paulus imannya. Walaupun Paulus di penjara, itu gak bikin iman dia terpenjara. Nah, seperti itu juga adik-adik ditebus, dibebasin sama Tuhan. Jadi gak ada alasan lagi buat bikin adik-adik hidupnya merasa terpenjara dengan perasaan-perasaan yang mungkin seperti diintimidasi oleh dunia, kayak gitu kira-kira. Nah, ketika kita udah percaya diri nih bahwa kita berharga di mata Tuhan, ada satu hal lagi. Harusnya kita nggak kompromi lagi adik-adik sama dosa. Adik-adik kalau baca di ayat 7-8, dibilang di situ, dosa kita udah ditebus dan diampuni. Sekalipun kita diberikan kasih karunia secara cuma-cuma, bukan berarti penebusan dosa kita tuh murahan. Ya nggak? Kenapa sih segitu relanya Tuhan tuh mau ngelakuin itu, mati di kayu salib, terus dia gitu ngejalanin proses disiksa, kalau bukan buat nebus dosa kita. Adik-adik, ini dosa. Ini adik-adik, salah. Ini adik-adik. Ini Allah. Terus jarak antara adik-adik dengan Allah ini itu terbentuk oleh dosa. Makanya adik-adik susah mau bersatu dengan Tuhan. Karena adik-adik masih terus melakukan dosa. Sementara Allah tuh terlalu kudus. Nah, makanya Tuhan Yesus turun ke dunia, jadi manusia, mau disiksa, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, buat apa? Buat hancurin jarak ini. Dia pengen kita tuh dipersatukan dengan Allah. Tuh.
Dia pengen kita tuh bersatu dengan Allah. Dia pengen hancurin dosa yang udah bikin jarak antara kita dengan Allah dan membuat kita jadi terpisah. Makanya adik-adik, jangan kompromi lagi dengan dosa. Karena penebusan itu tuh gak murahan. Gak akan ada yang melakukan itu buat adik-adik kalau bukan Tuhan Yesus. Karena gak mungkin tuh kita bisa tiba-tiba naik ke sorga. Terus dia gitu, tanpa adanya kuasa dari atas yang turun buat kita tuh gak mungkin gitu. Itu semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau turun, mau kasih itu buat kita, dan mau pulihin kita. Nah, adik-adik, setelah dia mempersatukan kita dengan Allah, kita harus bersyukur adik-adik. Kita tadi udah dipilih, ditebus, diampuni dosanya, diselamatkan, dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Hanya karena apa tadi? Kasih karunia. Jadi, jangan ada lagi yang membanggakan diri ya. Jangan sombong-sombong deh. Gak ada. Semua yang kita bisa lakuin sampai hari ini, semua yang kita bisa nikmatin sampai hari ini itu cuma karena Tuhan. Bukan karena hal lain-lain. Bukan karena kekuatan kita apalagi. Gak mungkin. Kita tuh bukan apa-apa deh kalau gak sama Tuhan. Sekarang, sebagai orang yang udah dipulihin, ayo nih kita tunjukin apa yang udah Tuhan kasih buat kita melalui sikap hidup kita. Kita buka satu ayat dari 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 ya. Kakak bacain. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di dalam hati adik-adik kan ada Roh Kudus ya. Roh Kudus tuh kita analogikan kayak alarm. Nah, alarm Roh Kudus ini tuh yang kasih tahu kita mana nih yang baik, mana nih yang buruk. Nah, itu tuh yang nanti kalau adik-adik mau ngelakuin sesuatu terus kayak ini baik nggak ya, ini buruk nggak ya. Nah, adik-adik tuh harus belajar peka sama itu. Nah, buat peka tuh gak bisa didapetin dalam keributan. Adik-adik itu harus tenang, baru adik-adik bisa dengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus tuh berbicaranya halus adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik rungsing, terus rempong, terus sibuk sama hal-hal duniawi, gak dalam damai sejahtera, susah buat adik-adik dengar suara Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tadi kakak bilang kan itu alarm buat ngasih tahu kita mana yang buruk dan mana yang benar gitu. Nah, kalau adik-adik udah punya Roh Kudus dalam hati adik-adik udah peka, bisa dengerin mana yang baik, mana yang enggak, berusaha memiliki cara hidup yang baik. Walaupun dunia seringkali menyakiti kita. Supaya walaupun kita difitnah, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Karena misi kita di dunia ini tadi apa? Untuk memuliakan Allah. Kita udah dibebasin, jadi wujudkan itu dalam keteraturan hidup yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Nanti di grup lain, biasanya kan adik-adik tuh tulis berkat kan ya tiap minggu. Kakak suka baca sih. Terus kali ini kakak minta tolong tambahin. Adik-adik tulis juga nih. Contoh hidup memuliakan Tuhan yang sudah atau mungkin baru mau adik-adik lakuinnya apa? Oke? Kakak tunggu jawabannya ya. Tetap semangat, percaya yang terbaik, dan selalu berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah selesai merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah online bersama. Terima kasih Tuhan udah memimpin ibadah ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh tahu kalau di mata Tuhan kami ini berharga, kami ini dipilih, kami ini ditebus, kami diselamatkan, dan kami ini dipulihkan sama Tuhan. Dan Tuhan juga yang mampukan kami untuk selalu bersyukur melalui sikap hidup kami sehari-hari, supaya biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Bapa melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang udah Tuhan izinkan ada buat hidup kami. Kami juga mau bersyukur untuk itu. Ya Bapa, saat ini juga kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang mengalami masa pandemik ini. Tuhan yang tahu apa yang sudah terjadi dalam
beberapa bulan terakhir ini, dan siapa saja yang terkena dampaknya, kami juga berdoa dan tetap bersyukur karena saat ini pun Tuhan masih mencukupkan hidup kami. Tuhan juga kiranya memberkati para pemerintah yang berusaha bekerja keras Tuhan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran virus ini. Tuhan juga berkati masyarakat dan juga kami untuk bisa taat terhadap peraturan pemerintah supaya kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan karena dampak pandemik ini. Kami percaya Tuhan juga yang mencukupkan mereka, dan kiranya Tuhan juga yang mungkin dapat memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi hidup mereka. Tuhan berkati setiap dokter, perawat, dan petugas keamanan sebagai garda terdepan Tuhan Yesus untuk masa-masa pandemik ini. Kami percaya Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk dapat melewati ini semua. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, walaupun juga peribadahan kami sekarang semuanya online, tapi kami percaya Tuhan Yesus, setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan dapat sama-sama melakukan bagiannya di tempatnya masing-masing dengan baik dan dengan hati yang tertuju kepada Engkau ya Bapa. Tuhan juga tolong berkati kakak-kakak layan kami, kakak-kakak layan PT, dimanapun kakak-kakak layan PT berada dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka juga berkat dan kekuatan dan kesatuan hati Tuhan Yesus untuk dapat terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Tuhan juga memberkati adik-adik dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus juga yang jaga dan lindungi dan sertai ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang sepekan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang boleh kami terima sampai saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, dan kami mau kembalikan itu dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapa, kami berucap syukur. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman yang dibagikan oleh Kalivia. Nah, adik-adik boleh bagikan apa yang adik-adik dapatkan dari firman yang diberitakan oleh Kalivia itu. Boleh adik-adik share di line ataupun di DM Instagram kita PT Bethel Bandung. Nah, untuk merespon firman kita yang sudah kita dengar, kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, adik-adik, kita mau memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik boleh siapkan uang adik-adik, dan seperti minggu-minggu yang sebelumnya masih sama adik-adik, uangnya boleh adik-adik simpan di Alkitab adik-adik masing-masing. Nah, itu nanti kalau waktunya udah tiba, kita bisa beribadah kembali bersama, itu nanti baru kita masukkan ke kantong kolektor bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang untuk memberikan persembahan, kita mau menyanyikan Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan, pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita mau doakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala rejeki, berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, di ibadah persekutuan teruna ini, kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, khususnya melalui persekutuan teruna GPIB Bethel Bandung ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati persembahan kami ini ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya kelak ya Tuhan, kiranya boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan juga kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Kalivia yang sudah boleh membagikan firman di minggu hari ini. Kami mengucap syukur akan hal itu ya Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus boleh berkati Kalivia dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh jaga lindungi Kalivia juga ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun untuk salah dosa yang telah kami perbuat, mohon kehendak-Mu. Ajar kami juga untuk boleh mengampuni kesalahan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam penghujung ibadah kita. Kakak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik yang mungkin belum share berkat maupun refleksi firman yang tadi dibagikan, adik-adik boleh segera kirimkan melalui line grup kita atau melalui DM Instagram kita di PT Bethel Bandung. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah di hari ini, kakak mau menutup dengan satu quotes dari Mary Riana. Katanya gini, tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi harus berani memulai untuk menjadi hebat. Langkah pertama mungkin terasa sulit, tapi pastikan langkah itulah yang akan memudahkan kamu untuk membuat langkah-langkah selanjutnya. Oke? Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bersekutu bersama-sama walaupun terpisah oleh ruang dan waktu. Tapi kami percaya kasih Tuhan tinggal di dalam kami Tuhan dan selalu mempersatukan kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sepanjang sepekan ini supaya kami dapat terus melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami melakukan segala aktivitas dan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Makasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ingat ya adik-adik untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home dan juga stay safe, oke? Kita bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.